Bayangin kalau lo lagi sakit tengah malam sendirian, terus lo denger suara aneh dari ruang tamu, dan ternyata pas lo keluar, suami lo sama adik lo sendiri, itu lo pasti ngapain itu? Dia astagfirullahaladzim, gak boleh berdosa. Hello everything, cerita kali ini datang dari seonggok perempuan lagi yang kita sebut aja namanya Angel. Dia menceritakan cerita tentang teman yang dekat sama dia dari SD. Dan menurut gue, cerita ini cerita yang lumayan sialan, tau gak lo? Udah gak usah kebanyakan babi bu, mari langsung aja kita bacakan ceritanya. Jadi, si Angel ini berteman dari SD sama yang namanya Piti ya. Terus si Piti ini sama si Angel sama-sama udah nikah. Kita sebut aja nama suaminya si Piti ini adalah Amar. Nah, tapi Amar sama Piti ini tuh belum dapat keturunan ya teman-teman. Dan disclaimer, Piti ini bukan anak baik-baik. Dia bisa dibilang sebagai perempuan malam begitu teman-teman ya. Jadi awal mula si Angel kenalan sama si Amar ini gara-gara waktu itu Angel ini main ke kotanya Piti, tempat dia tinggal sekarang. Dan waktu itu dia ke apartemennya si Piti. Di situ Piti cerita gimana Piti kenal sama si Amar. Dia cerita lah tuh kalau misalnya dia kenal sama si Amar ini dari klub. Emang cabe-cabean, susah ya, beda dia. Terus di situ tuh ternyata Amar adalah teman dari temannya Piti. Nah karena dari situ udah mulai kenalan, akhirnya mereka jadi sering nongkrong, sering main, sampai nongkrongnya di mana, di apartemennya Piti. Emang nih perempuan malam, kupu-kupu malam ya, sialan dia. Dan dari situ si Amar tuh bener-bener kayak selalu ada, bener-bener kayak selalu mengabuli apa yang Piti minta dan Piti mau. Sampai akhirnya mereka pacaran, terus disewain apartemen selama 1-3 bulan kalau nggak salah, kalau lebih ya mohon maaf. Terus juga akhirnya di situ dia memutuskan untuk menikah. Sederhananya, kenapa si Piti ini memutuskan untuk menikah di tahun 2022 sama si Amar? Karena Piti merasa selain dia cocok, dipenuhin semuanya sama si Amar. Kata gue lama-lama si Amar jadi gadun nih, sialan emang. Lo mau tahu apa yang bikin cerita ini menarik? Bener, kalau lo inget tadi ceritanya apa? Piti kenalan sama Amar di mana? Di klub. Terus dia nikahnya di masjid. Jujur ini janggal, sialan. Dan di situ mereka nggak ngundang teman-teman sama sekali. Acaranya sangat amat private dan setelah nikah mereka pindah dari apartemen ke salah satu kos elit. Setelah beberapa bulan Piti dan Amar menikah, Piti dan Amar ke rumahnya si Angel buat ngajakin Angel dan suaminya untuk staycation. Jujur mohon maaf saya suudzon karena cerita-cerita kayak gini biasanya ujung-ujungnya siapa. Awalnya Piti dan Amar ini ngajakin Angel dan suaminya untuk staycation di Jogja. Tapi suami Angel ini gak bisa karena besoknya dia harus kerja dan belum ambil cuti. Tapi karena mereka benar-benar kekeh mau ngajakin staycation, akhirnya mencari villa di satu kota tempat si Angel dan suaminya tinggal. Nah di situ Angel sama suaminya benar-benar gak boleh ngeluarin duit sepeser pun. Kan udah gue bilang jangan-jangan gadun si Amar-Amar ini guys. Di sini Amar benar-benar biayain semuanya dari villa, sarapan, pokoknya gak boleh keluar duit sepeser pun. Dan di situ terhitung nilainya lumayan mahal. Angel sama suaminya berpikir bahwasanya Amar ini berarti adalah orang yang baik hati, tidak sombong, tidak pelit kayak Raya. Calon gadun kata gue juga. Setelah acara staycation itu, Piti tiba-tiba hilang kabar. Angel gak bisa ngehubungin Piti dan awalnya dia berpikir bahwasannya Piti ini cuma ganti nomor aja. Tapi bener-bener lama banget gak dikabarin sampai dia khawatir dan dia menghubungi adiknya Piti. Tapi adiknya Piti dan semua keluarganya gak ada yang tahu kemana keberadaannya si Piti itu. Sampai akhirnya dilaporin ke polisi. Orang hilang kata gue nih dia nih si Piti ini. Tiba-tiba setelah 6 bulan si Piti ini menghilang, akhirnya Piti datang menghampiri Angel lewat mana? Instagram. Betul, dia ini ngabarin tapi Piti ini tipe orang yang gak bisa cerita lewat telepon apalagi lewat chat. Jadi Angel dengan baik hati dia nyamperin lah ke kota tempat dimana Piti tinggal. Tapi kali ini dia tidak nyamperin ke kosannya melainkan ke rumahnya. Udah kaya dia kan, emang sugih dia. Intinya ada antara pesugihan atau Amar adalah gadun. Tetap tagline-nya adalah Amar adalah gadun teman-teman ya. Ceritanya si Angel akhirnya udah ketemu kan nih sama Piti dan Amar. Dan di hari yang sama Piti dan Amar ini ngajakin Angel buat ngopi di salah satu tempat yang ada bukit-bukitnya di kotanya dia. Tuh di mana itu? Lu tebak sendiri dah. Selama di tempat kopi itu, ya udah cuma ngobrol-ngobrol biasa aja. Dan Angel ini belum tahu nih apa sih yang sebenarnya menimpa si Piti sampai dia hilang berbulan-bulan. Terus akhirnya kan ada waktu luang. Di situ barulah si Piti ini cerita kalau dia hilang berbulan-bulan karena Amar diculik, guys. Diculik ke Jawa Tengah dan harus ditebus 120 juta.
Di situ Piti bingung. Piti gimana caranya biar dia bisa bayar si Amar-Amar ini kan? Yang awalnya kita pikir Amar adalah gadun, ternyata dia adalah benalu teman-teman. Ini ngerepotin nih si Amar nih emang nih, sialan. Akhirnya Piti nyarilah pinjaman-pinjaman untuk nebus si Amar ini. Setelah obrolan-obrolan panjang itu, Angel akhirnya mengetahui kalau Amar ternyata punya bisnis ekspedisi ilegal. Di mana bisnis ekspedisi ilegal itu juga termasuk salah satunya adalah betul mengantar narkoboy, obat-obat sialan, dan lain-lainnya. Di situ awalnya si Piti ini nggak boleh untuk buka handphonenya Amar dengan alasan menjaga privacy. Menurut gue itu bohong, sialan, lo takut ketahuan, setan. Awalnya si Piti ini tuh nurut-nurut aja guys, tapi di satu sisi lain Piti ini bingung kenapa setelah nikah dia nggak boleh buka handphonenya Amar. Sampai akhirnya waktu Amar sedang tertidur pulas, Piti memberanikan diri untuk ngecek handphonenya Amar. Lo tahu hal pertama yang dibuka sama Piti itu apa? Bukan WhatsApp, bukan Instagram, bukan bentuk-bentuk chat atau aplikasi jajan lainnya. Yang dibuka pertama kali adalah betul rekening. Udah gue bilang kita seuzurnya dia tadi apa? Gadun. Yang dibuka mobile banking. Dan di situ Piti menemukan kalau Amar ini suka kali punya transaksi bayar-bayar atau kirim-kirim uang ke beberapa rekening perempuan-perempuan sialan. Betul, jajan dia rupanya, jajan ani-ani. Setelah dia puas ngecek-ngecekin tuh isi rekening dari si Amar-Amar ini ya, penasaran dong dia siapakah perempuan-perempuan sialan yang ada di rekening Amar, dan dia mulai masuk ke WhatsApp. Dan di situ lebih sialan lagi, dia nemu kalau misalnya si Amar ini udah pernah nikah dan punya anak. Tapi anaknya Amar gak digubris sama Amar sama sekali. Dan dia masih chatan sama mantan istrinya. Kurang ajar gak? Dan dari situ ketahuan lah sama si Piti kalau Amar ini suka jajan perempuan-perempuan murahan teman-teman ya. Setelah mengetahui semuanya, selayaknya perempuan, benar nggak mungkin nggak ada adegan tantrum. Di sini akhirnya Piti ngamuk guys. Piti marah-marah ke si Amar dengan posisinya Amar baru bangun tidur. Ditanya-tanya sama Piti, kenapa kamu kayak gini? Ini apa? Ini siapa? Dan segala macam. Dan Amar dengan kondisi yang tidak stabil, dia bangun dengan penuh emosi, dihajarnya Piti sama dia. Kurang ajar kan si Amar-Amar ini. Udah dia yang salah, dia yang marah, dibanting pula handphonenya. Tapi demi menjaga keharmonisasian hubungan ini, Amar bersikap baik-baik. Bodoh ya. Dia baik-baikin si Piti, dia sayang-sayang si Piti, sampai akhirnya Piti maafin. Nggak punya otak Piti, bego. Bisa-bisanya si Piti-Piti ini ya udah dapet dia selingkuh, udah dapet dia ternyata punya anak yang nggak diurus, dan masih dimaafin cuma dengan karena janji apa? Aku janji aku akan berubah, aku akan menjadi lebih baik lagi, ini tidak akan terulang lagi. Tolol. Ini menurut gue tuh udah goblok, ini najis, tai, emang perempuan-perempuan pemaaf seperti itu tuh pergi sana, jauh-jauh. Gak cuma minta maaf dan baik-baikin Piti, Amar juga beliin handphone Piti yang baru. Kenapa? Kan karena dirusakin kemarin, dibanting ya kan. Dan setelah itu Piti merasa tidak ada yang aneh-aneh dan dia menjalin hubungan seperti awal lagi. Setelah kelakuan bejat-bejatnya Amar yang sudah ketahuan oleh Piti, ada kelakuan bejat part sekian. Lo tahu apa? Iya betul, Amar suka nonton film bokep. Dan dia tidak hanya menonton bokep itu sendiri. Dia mengajak Piti untuk nonton bokep bersama-sama sebelum mereka belam-belam dan awkward. Maksud gue emang kayak lo tidak punya inspirasi gaya sendiri, harus nyontek dari film bokep, sialan, hah? Ada satu momen di mana Amar ngajakin si Piti ini untuk nonton film bokep yang threesome. Dan dia ngomong apa? Sayang, kayaknya enak kalau kita main bertiga gini. Ih, kata gue, Piti salah tobat Piti. Gak cuma Piti yang shock, kita pun shock membacanya teman-teman ya. Tapi di situ lagi-lagi Piti berusaha berpositif thinking dan beranggapan bahwasanya Amar ini bercanda. Udah gue bilang si Piti ini goblok, tau gak lo? Stres. Pikiran positifnya Piti itu ternyata gak berlaku. Karena setelah itu Amar makin sering mendoktrin Piti dengan video-video threesome itu. Sialan! Kalau lo pikir cuma berhenti di Amar ngajak Piti nonton bokep threesome, enggak. Amar ini nekat ngapain bawa perempuan-perempuan sialan itu untuk threesome bersama dengan Piti. Awalnya Piti nolak. Tapi akhirnya lo pasti udah tahu. Bener, diiyain. Cuma perkara apa? Perkara dia capek nolak si Amar. Kan kata gue cabut. Kayak laki cuma satu, bego lo. Setelah kenekatan itu akhirnya mereka check in lah bertiga. Amar,
Piti dan cabai-cabian sialan itu. Mainlah nikah mereka bertiga bercumbu, peluk-peluk, cium-cium, anggur-anggur, terserah lo. Sampai akhirnya ada momen di mana Amar harus memasukkan terong-terongan busuknya itu ke dalam perempuan sialan ini. Di situ Piti nggak kuat mental, nggak kuat hati, dan akhirnya dia memutuskan untuk pakai baju dan pergi. Kenapa nggak dari awal? Sialan lo bodoh bener Piti ya, kata gue ya. Dan di situ Amar marah, Amar emosi, dan Amar KDRT-in Piti. Goblok kan, udah gagal blam-blamnya, di KDRT pula, dimarahin pula, ih stres. Sampai satu hari di mana Piti ini sakit. Yang menurut gue sakitnya lumayan keras karena dia jadi nggak bisa berdiri. Dan memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya si Piti-Piti ini. Dan di rumah orang tuanya itu udah pasti ada keluarganya dan ada adik perempuannya. Waktu itu Piti nyuruh buat si Amar ini beli obat supaya dia cepet sembuh dong. Tapi kondisinya lagi hujan deras. Dan namanya kita tinggal di tempat baru ya say, Amar ini kan nggak tahu daerah mungkin ya. Jadi si Piti ini memaksa Amar untuk keluar dan didampingi atau ditemani sama adik perempuannya si Piti. Naik motor hujan-hujanan. Udah dibeliin obat ya kan sama si Amar dan adik perempuannya. Sampai diterima obatnya langsung diminum sama si Piti. Abis dia minum dia langsung tidur. Dan dia kebangunlah jam 1 atau jam 2 malam. Pas dia bangun yang dilakukan adalah mengecek suaminya. Tidak ada suaminya di sampingnya. Dia ngapain? Dia bangun dan dia ngambil rokok, bakar rokoknya sambil ngelamun. Mohon maaf Neng, lo bilang tadi lo sakit? Kagak bisa jalan, sampai dibeliin obat sama Aki lo. Terus sekarang lo ngerokok, emang enak rasanya? Coba berpikir perempuan, aduh. Lagi enak-enaknya nih si Piti ngelamun sambil ngerokok, ya kan. Di bawah lamunannya dia dengarlah ada suara decitan sofa. Tapi gak ada suara orang. Yang dia denger itu bener-bener cuma suara decitan sofa doang. Dia dengerin sambil ngelamun, dia nikmatin rokoknya sampai tuh rokok habis. Karena tuh rokok udah habis, lamunannya juga udah berhenti. Tapi suara decitannya gak berhenti. Dia memaksakan diri untuk keluar dari kamarnya. Karena penasaran dan lamunan udah selesai, akhirnya Piti memaksakan diri untuk keluar dari kamar untuk ngecek suara decitan itu. Dan pas dia lagi buka pintu kamarnya, sialnya pintu kamarnya seret. Jadi pas dia paksa buka, bunyinya kenceng banget. Dan pas pintunya kebuka, yang dia lihat suaminya dan adiknya lagi lari terbirit-birit. Di situ Piti natapnya bingung. Dia kaget ngeliat kok adiknya lari ke kamar, si Amarnya lari keluar. Dan sambil gemeter, dia samperin adiknya. Ditanyalah sama Piti, habis ngapain? Diam adiknya nggak bisa jawab kan. Emosilah Piti, ditanya lagi yang kedua kali. Habis ngapain kamu? Setelah ditanya berulang-ulang, akhirnya adiknya nih jawab. Dia bilang, enggak kok mbak, enggak ngapa-ngapain. Aku loh cuma nonton film aja sama Mas Amar. Ditanya sekali lagi nih sama si Piti, abis ngapain? Yang jawab bukan adiknya, tapi Amar tiba-tiba masuk. Terus ngomong, Aku lo nggak ngapa-ngapain sama adekmu, kita cuma nonton sama ngobrol aja. tapi karena Piti ini nggak percaya, akhirnya Piti sama Amar baku hantam teman-teman. Dan setelah baku hantam itu, karena Amar nih culun ya, dia memilih untuk buat kabur pergi ninggalin si Piti dan masalah-masalah yang ada. Tapi sialannya si Amar ini pergi bawa handphone sama dompetnya si Piti. Setelah Amar pergi, Piti terus-terusan nanyain adiknya. Sampai akhirnya adiknya jawab lah. Adiknya jawab dengan gemeter dan dia bilang, itu loh mbak, tadi Mas Amar godain aku. Dia ngajakin aku untuk berhubungan, tapi aku gak mau kok mbak. Jadinya cuma gesek-gesek aja. Aku juga masih pakai celana dalam mbak. Lo perempuan anjing. Ntar dulu, aku geli banget bayanginnya. Mendengar jawaban-jawaban sialan dari adiknya itu, akhirnya hilang arah. Dia gak tahu harus ngapain sampai akhirnya dia memutuskan untuk keluar dari rumahnya subuh-subuh sendirian dan jalan ke jembatan dekat rumahnya. Saking kalutnya di jembatan itu, si Piti ini udah berniat untuk lompat. Tapi untungnya ada bapak-bapak yang teriak, Berhenti, jangan lanjut. bercanda. Bapak-bapak itu benar-benar nungguin si Piti karena dia ngelihat gerak-geriknya Piti ini sangat mencurigakan. Sampai akhirnya berhasil, Piti pulang. Karena Piti takut pas dia lompat, ditolongin, gak jadi dong berarti. Ya kan, bener gak gue? Dengan segala stres dan frustasinya Piti karena dia gak jadi lompat, akhirnya dia memutuskan untuk pulang dan masuk dalam kamar dengan emosi yang meledak-ledak. Dan akhirnya dia marah-marah, dibanting semua barang-barang dalam kamarnya sampai ada suara pecahan botol dan segala macam. Sampai tiba-tiba suaranya hening, sunyi, dan tenang. Di situ adiknya Piti mulai curiga. Dan dia datanglah ke kamarnya si Piti dan menemukan Piti sedang melakukan percobaan
Bunuh diri, betul sekali teman-teman. Gak boleh contoh ya sialan, awas kau, kutampar kalian semua ya. Posisinya si Piti ini udah terjerat oleh kabel charger dan mukanya sudah biru dan pucat karena dia kehabisan nafas. Abis itu sama adiknya langsung dibawa ke puskesmas. Mohon maaf, kan kabel charger kecil ya. Dicekeknya berarti kenceng banget. Apa bisa biru, kagak bisa napas itu perempuan. Setelah kejadian itu, akhirnya adanya Piti ini ngontaklah ke si Amar. Dan Amar akhirnya datang nih besokannya, ya kan. Nyamperin lah si Piti. Tanpa dosa, tanpa permintaan maaf, tanpa rasa bersalah, dia datang cuma buat balikin handphone sama dompetnya si Piti doang. Akhirnya, Piti ngerasa capek, Piti stres sampai akhirnya diopnam dan dia memutuskan untuk bercerai. Akhirnya Piti harusnya dari awal, sialan. Harusnya dari awal lu tahu dia punya bini, dia udah pernah nikah, dia udah punya anak, harusnya langsung lu tinggal. Bodoh! Dan kan diuruslah perceraian sama si Piti sendiri karena Amar nih gak pernah mau tahu sama perceraiannya dia. Dan di saat yang bersamaan dengan pengurusan perceraian dia dengan si Amar, dia lihat mamahnya mengajukan gugatan perceraian kepada bapaknya si Piti. Jadi mamahnya Piti dan bapaknya Piti bercerai juga ngikutin jejaknya si Piti ya. Disclaimer, mamanya Piti ini juga bukan orang benar ya teman-teman. Jadi mama sama papanya Piti ini tinggal di kota yang berbeda. Mamahnya di Surabaya, papahnya di Bali. Dan selama mereka hidup, nih anak-anaknya ini ada 6 bersaudara nih si Piti ini ya. Si mamahnya itu nggak pernah ngasih nafkah ke anak-anaknya. Karena setiap kali papahnya kasih nafkah ke mamahnya, itu nggak pernah sampai ke anak-anaknya. Jadi semua anak-anaknya disuruh cari uang dengan caranya sendiri. Pas di pengadilan untuk ngajuin gugatan cerai, Piti ini kan datang nih sama mamahnya. Dan di situ mamahnya akhirnya cerita kalau Amar pernah nih nyamperin kosan mamahnya. Di situ mamahnya ngomong, si Amar tuh kalau mabuk nafsuan ya. Mama loh dipepet-pepet, dia peluk-pelukin mama. Ini menurut gue emang sakit, dua-duanya emang sialan, tau gak lo? Maksudnya, emaknya juga tahu, ini tuh laki dari anak lo. Kenapa gak lu hus pergi sana gitu kan? Dan berkasih sudah mandi gitu juga bisa. Kenapa lu iyain? Kenapa lu temenin? Kenapa lu lanjutin? Bodoh. Mendengar informasi itu, Piti langsung klarifikasi kepada Amar. Kamu pernah ya kapan lalu mampir ke kosannya mama? Kok gak bilang? Amar jawab, Orang gue cuma mampir, nyokap lo tuh ngajakin gue mabok. Ya udah, akhirnya kita mabok dia berdua. Dan nyokap lo nggak sadar. Abis itu udah gue bawain dia selimut aja karena gue takut dia kedinginan. Tapi di situ adalah titik muaknya Piti. Jadi Piti mendengar itu semua tidak peduli dan dia bodoh amat. By the way, mamanya Piti ini juga suka sama Brondong ya teman-teman. Akhirnya Piti dan Amar resmi bercerai, tapi gangguan dari Amar Sialan itu tidak berhenti. Dia masih suka memutarbalikkan fakta, bikin cerita-cerita jelek tentang Piti. Katanya Piti ini matre apa segala macam, tetek bengek dan lain-lain. Bahkan yang lebih sialannya lagi, Piti masih diancam oleh Amar dan dipaksa untuk melakukan blaem-blaem. Padahal mereka sudah bercerai teman-teman ya. Amar selalu datengin rumahnya Piti kalau misalnya tahu Piti habis pergi sama laki-laki lain. Padahal kan mereka udah cerai, sah-sah aja dong. Dan Amar sendiri kan juga udah jalan sama banyak perempuan-perempuan bagatal di luar sana teman-teman. Namanya kebohongan itu nggak akan bisa terkubur lama-lama. Jadi setelah perceraian itu entah datang dari mana kabar burungnya akhirnya ketahuan. Kalau ternyata waktu Amar yang diculik, ingat kan yang tebusan 120 juta itu tuh bukan Amar sendiri. Tapi Amar diculik bareng sama perempuan lain. Perempuan simpanan dia. Jadi aduh itu tuh nggak jelas tuh cerita-cerita Amar punya bisnis-bisnis sialan itu tuh. Dari situ kita bisa menilai bahwasanya orang yang awalnya kelihatan baik-baik aja itu bisa jadi orang yang paling menghancurkan kita teman-teman. Dari cerita ini jadi bukti kalau cinta gak pernah cukup kalau isinya cuma luka. Tapi jujur ya menurut gue cerita ini lumayan janggal karena maksud gue gini, lo perempuan nih. Terus lo tahu kelakuan laki lo kayak setan, sialan dan masih lo maafin. Kalau gue jadi lo nih, jadi si Piti-Piti sialan ini nih, gue udah gak akan mau lanjut lagi. Dari pertama kali gue tahu dia memiliki bisnis-bisnis ilegal sialan itu. Tapi nggak tahu, terserah, balik lagi kalian percaya apa enggak, coba tulis di kolom komentar. Kalau kalian percaya atau kalian nggak percaya, tulis alasan kalian apa. Oke, segitu ya teman-teman, kapan-kapan lagi, love you.